Oke, di sini saya dari kelompok networkers dengan anggota Sidik Nurdiansyah dan Nurfatoni. Akan menginstal basic web server dengan Docker untuk tugas UAS semester 3 dari Prodi Teknologi Informasi Matkul Jaringan Komputer Institut Teknologi Tanggerang Selatan. Pertama-tama untuk step instalasinya adalah kita harus menyiapkan yang pertama sistem operasinya. Nah, untuk saya di sini menggunakan sistem operasi Ubuntu. Kemudian kita lakukan sudah apt update dan upgrade untuk update list dari OS Ubuntu kita. Kemudian kita harus install juga untuk Docker dan Docker Compose-nya. Nah, kebetulan saya sudah install untuk Docker dan Docker Compose-nya. Nah, untuk memastikan apakah Docker dan Compose ini sudah aktif, kita harus cek terlebih dahulu install status Docker. Nah, pastikan untuk Dockernya itu sudah running ya, sudah aktif dan running. Nah, dengan demikian kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Untuk step selanjutnya, setelah kita install Docker dan Docker Compose, kita harus pastikan Docker status. Tadi sudah pastikan di status enable. Kemudian susunan foldernya seperti ini ya. Jadi untuk susunan foldernya yang pertama di sini ada Docker file, kemudian Docker, kita buat Docker Compose YAML-nya, kemudian Nginx config-nya, web 1, web 2, dan web 3. Kebetulan karena kita ingin membuat sebuah load balancer, jadi kita bikin 3 website atau 3 web service, dan dimana nanti si Nginx ini yang akan melakukan config untuk membagi load balance antara 3 website ini. Nah, di dalam website ini ada file index.html-nya atau file aplikasi kalian. Oke, kita langsung bikin aja untuk Docker file-nya sesuai dari flow susunan Docker file ini ya. Langsung saja buat Docker file. Kemudian kita masuk ke Docker file kita. Kosong. Nah, di dalam Docker file ini kita bikin file Docker Compose.yaml. Di situ kita juga bikin file Nginx config-nya. Di situ kita bikin directory web 1, terus kita juga bikin web 2, 3. Oke. Jadi susunannya seperti sekarang ya, Docker Compose.yaml, Nginx config, sama web 1, web 2, dan web 3. Nah, maka susunan filenya sudah kita bikin dan kita buat sesuai susunan. Di situ kita buat atau kita edit Docker Compose.yaml kita, dan kita pastikan konfigurasi dari Docker Compose.yaml kita. Nah, di sini saya sudah bikin konfigurasi dari Docker Compose.yaml menyesuaikan dengan aplikasi load balancer yang mau kita buat, dimana di dalam Docker Compose yang saya buat ini, yang pertama ada service web 1 sama dengan web 3. Nah, untuk service web 1 ini sendiri kita akan menginstal dari image Nginx ya. Kita akan memakai image untuk web servernya ini adalah Nginx dengan kontainer name itu web 1. Web 1 web 3. Oke. Kemudian untuk untuk service kedua itu ada load balancer. Nah, load balancer inilah yang nanti akan melakukan engineering terhadap web service kita. Jadi dia akan melakukan load balancer antara web 1, web 2, dan web 3.
Nah, untuk setting port sendiri di sini customize ya, bisa di customize. Saya menggunakan port 9000. Nah, di sini juga bisa menggunakan port sembarang ya. Jadi kita akan merubah port 80 di kontainer ini menjadi port 9000. Jadi kita ketika akses kontainernya nanti, ketika komposnya ini sudah running atau Docker kontainernya sudah running, kita bisa menggunakan port 9000 ini ya. Pastikan port 9000 ini belum digunakan di dalam network Anda, jadi tidak akan duplicate seperti itu. Langsung saja kita terapkan nano docker compositional. Setelah itu kita pastikan saja, tidak perlu lama, kita langsung pastikan saja dalam filenya seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita commit ya. Kalau ada yang kurang sebentar. Kita bisa langsung pastikan saja. Oke. Kita pastikan dulu. Sudah sesuai. Nah, setelah itu, setelah kita pastikan konfigurasi dari Compose sendiri, di situ kita konfigurasi file Nginx-nya. Nah, untuk konfigurasinya juga sudah saya bikin di sini. Nah, file Nginx ini adalah file yang akan menentukan sistem dari load balancer-nya itu sendiri. Gitu. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama, kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk, kita edit Nginx. Setelah itu kita save. Oke. Nah, setelah itu kita buat file HTML-nya, file index HTML-nya ya. Nah, oke, selanjutnya kita buat website-nya ya. Di web 1, web 2, dan web 3. Jadi direktori web 1, web 2, web 3 kita buat index HTML-nya. Nah, untuk file index HTML-nya sudah saya bikin. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan konfigurasi masing-masing. Jadi tergantung dari teman-teman ya, apakah dibikin seperti apa untuk websitenya. Oke, langsung saja cek out. Kita masuk ke web 1. Yang pertama langsung saja nano index juga bisa ya. Nah, saya sudah bikin websitenya. Kita bedakan web servernya satu. Sebentar. Save, kemudian website keduanya kita edit menjadi server 2. Ketika kita edit juga website seperti itu.
Oke, saya rasa filenya sudah cukup lengkap ya. Nah, untuk pull Camo Nginx ini bisa di pull, bisa enggak ya, tergantung dari masing-masing. Kalau memang belum di pull, silahkan di pull. Kebetulan saya sudah pull atau sudah mendownload dari Nginx latest ini dari repository. Nah, untuk selanjutnya kita jalankan Docker Compose-nya ya. Tinggal Docker Compose update. Tadi akan mulai creating dari file-file kita. Oke, nah di sini statusnya sudah done, artinya sudah berhasil. Nah, kita bisa cek dengan Docker PS. Nah, di sini bisa terlihat ya, kontainer ID-nya ada 4, web 1, web 2, dan load balancer, dan statusnya sudah running. Nah, untuk mengetesnya kita bisa akses di website IP servernya atau localhost-nya atau alokasi IP dari teman-teman. Dengan port yang sudah kita set tadi ya. Sebentar. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sudah berganti ya. Ketika kita refresh, maka dia akan melakukan pergantian dari server 1, server 2, dan server 3 secara berurutan. Jadi ini sudah load balancer ya, sudah load balancer. Oke, berarti artinya setup Docker, setup load balancer dengan Docker ini sudah berhasil ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita push image yang sudah kita buat ini ke repository. Nah, untuk pushnya sendiri, yang pertama kita commit terlebih dahulu. Nah, sebelum commit kita lihat dulu ya Docker image. Oke, kebetulan saya sudah pernah push juga untuk untuk image-nya ya, tapi kita akan lakukan lagi. Nah, sebelum kita push, kita harus login dulu ke Docker repository ya. Pastikan teman-teman sudah punya akunnya. Ini kita login. Nah, kebetulan karena saya tadi sudah login, jadi otomatis langsung login success ya. Nanti kalau misalkan dari teman-teman belum login, nanti pasti diminta untuk username dan password. Nah, untuk username dan passwordnya bisa sesuaikan dengan akun Docker repo dari teman-teman masing-masing ya. Nah, setelah kita login, kita bisa lihat lagi dan kita ambil Docker ID-nya. Nah, di sini kita tinggal commit ya, commit container ID-nya, kemudian kita kasih nama yang pertama formatnya adalah username-nya dulu, username dari Docker repo-nya, kemudian nama dari repository-nya atau nama image-nya. Project final. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, artinya image kita sudah bisa kita push ya. Nah, kita make sure lagi dengan lihat di sini. Nah, di sini sudah ada ya project final. Nah, cara pushnya adalah yang pertama kita pasang tag dulu. Kita tag si Dockernya ini
si image-nya ini ke reponya. Tag nama image lokalnya, ke username, nama di reponya kita samakan saja ya. Samakan saja. Jangan lupa untuk tagnya. Nah, tag ini bisa diisi versi, bisa diisi latest atau apapun, terserah dari teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung push ya, docker push nurfatoni / project strip final equal. Nah, proses push akan berlangsung ya. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah sukses untuk melakukan pull. Nah, kita bisa cek di akun repository masing-masing apakah ada. Sebentar, saya refresh. Nah, dia otomatis masuk ke repository kita ya di Docker repo-nya, di Docker Hub ini. Yang tadi kita push adalah project final. Nah, updated a few seconds ago. Artinya ini baru kita push ya dari VM kita, dari OS kita. Nah, artinya step by step dari instalasi load balancer dengan Docker ini sudah berhasil. Kita juga sudah berhasil push image-nya ke repository dan tinggal bisa kita pull atau bisa kita pasang di VM kita yang lain. Mungkin itu saja untuk video instalasinya. See you untuk next project lainnya ya. Terima kasih.